Oke ya. Jadi hari ini kita akan coba ini sampaikan terkait dengan materi terkait dengan prinsip APIT. Prinsip APIT. Nah, prinsip APIT itu definisinya seperti ini. Jadi misalkan fx ya, fx itu diapit atau gx itu diapit oleh fx dan hx ya. Jadi gx itu berada di antara fx dan hx. Untuk x di sekitar c, jadi nilainya itu seperti ini. Jadi senantiasa gx itu di antara fx dan hx untuk x di sekitar c. Kemudian kita tahu juga bahwa limit x mendekati c dari fx-nya itu sama dengan L, serta kita tahu juga bahwa limit x mendekati c dari hx-nya juga sama dengan L. Jadi Anda bisa lihat di sisi kiri limitnya sama dengan L, di sisi kanan ya dia sama dengan L. Kira-kira di tengah-tengahnya gimana? Ya pastinya akan kita dapat simpulkan bahwa limit x mendekati c dari gx-nya pasti akan sama dengan L juga, karena di tengah-tengah ya, di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini dikenal sebagai prinsip APIT ya, prinsip APIT. Jadi fungsi gx tadi yang tidak diketahui limitnya diapit oleh dua fungsi yang kita tahu nilai limitnya ya. Makanya yang kiri sama dengan berapa, yang kanan seberapa. Kalau sama L dan L, maka di tengah-tengahnya pasti akan sama dengan L juga ya. Sebagai contoh misalkan kita disuruh untuk menghitung terkait dengan limit contoh itu, limit contoh. Misalkan limit x mendekati 1 dari x min 1 dikuadratkan sin seper dari x min 1 ya, seperti itu. Nah, kita berangkat dari mana nih kira-kira ya? Dari pengertian sin berapapun itu pasti nilainya antara min 1 sampai 1 ya, berapapun nilai dari sin di dalamnya. Jadi berapapun nilai sin di dalam kurung itu, berapapun nilai yang kita masukkan, sebesar apapun nilainya, itu nilai sin-nya pasti antara min 1 sampai 1 ya. Itu sehingga dari sini kedua ruasnya kita kalikan dengan x min 1 kuadrat ya. Jadi x min 1 kuadrat dikalikan dengan min 1, x min 1 kuadrat dikalikan sin seper x min 1, kemudian 1 ini dikalikan dengan x min 1 kuadrat juga. Jadi dikalikan masing-masing ruasnya. Dikalikan semuanya, kemudian baru kita limitkan. Kita tahu bahwa limit x mendekati 1 dari x min 1 kuadrat sama dengan 0. Betul nggak? Kalau x mendekati 1 kan 0 ya. 1 dikurang 1 kuadratkan. Kemudian di sisi lain limit x mendekati 1 dari x min 1 dikuadratkan. Ini juga akan sama dengan 0. Ya. Karena di kirinya dia limitnya sama dengan 0, di kanannya dia limitnya sama dengan 0, maka di tengah-tengahnya pasti sesuai dengan teorema APIT akan sama dengan 0 juga. Ya, seperti itu. Di sini ada yang kurang paham nggak? Silahkan. Kalau nggak paham, silahkan tanyakan. Jadi kalau kita coba selesaikan langsung, itu kita kan mengalami kesulitan ya. Kesulitan kenapa? Karena tadi itu ya, tidak bisa diselesaikan. Kalau kita masukkan langsung 1 min 1 dikuadratkan, itu kan 0 ya. Tapi sin-nya kan jadi 1 dibagi 1 min 1, 1 dibagi 0. Jadi nggak jelas kan dari nilai sin-nya ini. Makanya perlu kita dekati dengan konsep APIT tadi. Itu kita tahu bahwa nilai sin dari seper 1 dibagi x min 1, berapapun besar sin-nya, nilainya itu senantiasa berkisaran antara min 1 sampai 1. Kemudian kedua ruasnya dikalikan untuk menyamakan supaya sama difungsi dengan gx-nya, dikalikan dengan x min 1 kuadrat dan seterusnya. Kemudian dari situ kita tahu terkait dengan limit x min 1-nya dan kemudian di kanannya juga x min 1. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa limit dari x min 1 dari x min 1 kuadrat itu sama dengan 0 ya. X min 1 kuadrat dikalikan dengan sin 1 per x min 1. Oke, silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Kalau tidak kita lanjutkan. Berikutnya adalah limit trigonometri. Ya, limit trigonometri. Limit trigonometri itu cuma punya 3 ini dasarnya ya. Jadi limit x mendekati 0 dari sin x dibagi x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 dari cos x sama dengan 1. Dan nilai limit x mendekati 0 dari tangen x dibagi x sama dengan 1. Jadi cuma 3 ini yang kita punya. Ya mungkin ini boleh dibalik boleh ya. Misalkan limit x mendekati 0 dari x dibagi sin x. Ini juga bisa dibalik x dibagi tangen x. Jadi
Boleh juga ya, kita coba tambahkan di situ. Nah, tambahkan, misalkan ini akan sama dengan apa ya, limit. Mohon maaf nih, apa namanya, kom saya tidak di ruangan ini, jadi saya belum bisa ini. Nah, ini 0 ya, jadi tulisannya pakai mouse ini. Misalkan X dibagi sin X ya. Ini sama nih, besarannya sama dengan 1 juga ya. Sin X, kemudian yang bawah juga sama, ini akan sama dengan limit, sama dengan ini kecil amat ya, limit X mendekati 0 dari 0 ya, 0 dari X per tangan X ya, X per tangan X. Nah, seperti ini. Nah, tangan X ya. Jadi kita punya ini, punya 3 ini aja. Yang lainnya ya kita tidak punya, ya hanya punya ini aja, 3 ini saja. Oke, dari sini kita akan coba selesaikan limit-limit fungsi trigonometri. Contoh, misalkan kita ditanya terkait dengan sebut saja ini, sin X ditambah sin 4X dibagi 5X min tangan 2X. Jadi semuanya ini kita coba bagi dengan X semua. Jadi dikalikan dengan apa namanya, X per X, atau seper X dibagi seper X. Seper X dibagi seper X, sehingga pastinya 3X tadi dicoret X-nya, kemudian sin 4X dijadikan jadi per X ya, per X, cuma supaya sama kita coba kalikan ya, misalkan ini 4X berarti ada kalikan 4, kemudian 5X tadi dicoret X-nya, kemudian min tangan 2X dibagi X, ya, cuma supaya sama dengan 2X sama, jadi dikalikan 2, dibagi dengan 2 ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya konsep ini itu apa namanya, ini kan sebenarnya bisa coret dengan ini, coret dengan ini. Cuma jadi awalnya seperti ini, terus kemudian baru dikalikan dengan 4X, dikalikan dengan 4, kemudian dikalikan dengan 2X, seperti itu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini kira-kira apa? Ini pengertiannya ini. Jadi artinya nilai ini ya, sama nilai ini itu harus sama. Nilai ini harus ini sama. Nilai yang di sini, X ini sama yang ini harus sama. Ya. Kalau sebut saja ini tangan 2X, berarti kita harus dibagi dengan 2X. Ini sin 2X berarti harus dibagi dengan 2X. Ya, jadi ini itu harus sama, nilainya harus sama. Ya, konsepnya itu. Ini harus sama, kemudian 2X juga harus sama di sini. Nah, karena kita punyanya yang lain ya, berarti supaya ya penambahan tadi tidak berarti apa dikalikan dengan 4. Ya kan kalau 4 kan dicoret jadi 1 ya. 2 dicoret dengan 2 dan seterusnya. Jadi ini supaya sama seperti ini sehingga kita akan dapatkan bahwa ini akan sama dengan 3 gitu ya, 3 atau dilimitkan dulu ya, 3 ditambah limit X mendekati 0 dari sin 4X dibagi 4X dikalikan 4, 5 dikurangi limit X mendekati 0 dari tangan 2X dibagi 2X sama dikalikan 2 ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan nilai ini adalah 1, nilai apa? Sin 4X dibagi X, limit X mendekati 0, kemudian limit X mendekati 0 dari tangan 2X dibagi 2X itu juga sama dengan 1 juga ya. Seperti itu, sehingga akan didapatkan nilainya adalah 3 ditambah limit 4X, ini di 4X menuju 0 ya, 4X menuju 0, ya boleh seperti ini juga boleh ya, seperti ini. Kemudian 5 dibagi 2X menuju 0. Jadi kalau X-nya menuju 0, pastinya 4X akan menuju 0 juga ya. X menuju 0, 2X-nya pasti juga menuju 0. Sehingga akan didapatkan 3 dikalikan 3 ditambah 1 kali 4, 7. Kemudian 5 dikurangi 2, itu 3. Jadi 7 per 3. Ya, itu caranya ya. Caranya dengan pengetahuan yang kita punya 1, 2, 3 ini aja. Kayaknya saya tergelitik ya dengan coba kalau misalkan Anda ada soal seperti ini. Semoga ya, limit X menuju 0 gitu ya, menuju 0 dari X gitu ya, X sin seper X misalnya. Ada yang bisa nggak gini kira-kira? Berapa nilainya? Nah, siapa yang bisa?
Jadi limit X mendekati 0 dari X sin seper X. Nilainya berapa? Satu ya, Pak. Satu. Siapa tuh? Gali ya? Gali jawab satu. Ya. Oke. Tampung dulu. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Nggak ada selain jawaban satu tadi? Kira-kira pakai apa, Mas Gali? Kalau Mas Gali? Pakai yang itu tadi yang di kiri nomor 1. Tapi sin X kan ya gitulah Pak, yang di dalam sin X itu disamain dikali seper X per seper X. Seper X per seper X ya? Ya, Oke. jadi sin seper X itu bisa jadi 1, bisa X per X jadinya 1. Oke. Oke, jadi dibikin dia jadi seper di bawahnya ya? Ya, betul. Jadi sin seper X dibagi seper X. Ya, kalau ini caranya seperti ini saya tulis dengan poin berbeda ya. Mungkin kalau saya coba telaah tadi, sama Mas Gali dibuat seperti ini. Limit X menuju 0 gitu ya. Dari apa tadi Mas Gali? Sin seper X itu ya? Sin seper X dibagi seper X itu Mas Gali ya? Iya Pak. Oke. Nah ini kira-kira konsepnya benar nggak nih? Menurut Anda? Kira-kira benar nggak? Kira-kira? Anda lihat nih ya. Kalau X-nya menuju 0, nilai sin X-nya itu menuju berapa? 0 juga kan sama ya? Jadi nilai besaran ini, besaran yang ini itu harus sama. Jadi artinya harus sama-sama menuju 0 semua. Jadi X menuju 0 dari nilai X-nya ini pasti menuju 0 juga. Ini X-nya juga menuju 0. Jadi karena sama-sama menuju 0 jadi 1. Tapi kalau kita lihat ini, X-nya ini menuju 0, betul? Nah, seper X-nya menuju berapa Mas Gali? Seharusnya menuju 0 juga kan Pak? Ya, kalau X-nya menuju 0, seper X-nya menuju berapa? 0 insya Allah. Loh, kok kalau X-nya menuju 0, seper X menuju berapa coba? Seper X. 1/0 bukan Pak? Ya, 1/0 berapa? Enggak. Enggak ada. Kan 1 menuju, X-nya kan menuju 0. Menuju 0 itu kan artinya 0,0000001 gitu. Nilai seper X-nya tadi menjadi besar sekali atau kecil sekali? Besar. Kecil. Besar, Pak. Besar. Ini gimana nih? Besar, Pak. Menjadi besar? Besar. Besar mendekati 1. Bentar ya. Bentar, ini jadi gini, sebentar. Jadi artinya rumus ini berlaku ya. Rumus ini berlaku. Ini sebentar, kok munculnya ini ya? Kok nggak bisa hilang ya ini sebentar. Nah, ini tuh rumus ini berlaku jika semuanya ini menuju 0, ya, menuju 0. Jadi kayak tadi ya, misalkan kalau X-nya menuju 0, itu artinya berarti 4X-nya harus menuju 0, 4X-nya juga menuju 0. Ya. Makanya dikasih di sini 4X menuju 0. Nah, kalau kasus ini, kalau X-nya menuju 0, maka nilai dari sin-nya, seper X tadi, dia menuju ke suatu bilangan yang tak terhingga, seper X-nya, seper X ya. Sehingga dari sini, konsep yang ini itu tidak bisa dipakai. Ya, konsep yang ini nggak bisa dipakai. Yang bisa dipakai apa? Ini nggak bisa dipakai untuk kasus ini, nggak bisa dipakai untuk kasus ini. Supaya bisa gimana? Pakai sifat prinsip AP tadi. Jadi kita berangkat dari nilai sin-nya tadi. Ya. Nilai sin-nya, nilai sin per X,
ya, super X. Itu tadi gimana nilainya? Antara 1 dan -1. 1 dan -1. Oke, saya rubah. Jadi antara 1 dan -1. 1 dan -1. Jadi artinya jangan terjebak oleh pengetahuan kita terkait dengan yang ini ya, barusan. Terus kemudian kalikan X semuanya. Jadi min X dikalikan X ya, lebih kecil sama dengan X ya, sin super X gitu. Super X. Kemudian dikalikan dengan lebih kecil sama dengan 1. Sorry, kalikan X ya, berarti X. Nah, di sini kita dapatkan apa? Ya, karena limit X menuju 0. Oh, sorry, ini berarti harus dibikin limitnya dulu ya. Ini limit, ini langkah berikutnya ya, limit. Ini mohon maaf karena nggak pakai itu jadinya susah ya. X menuju 0 dari, atau saya hapus biar lebih mudah ya, lebih mudah. Saya hapus dulu. Ini saya hapus juga. Oke. Ini saya masukkan di sini, berarti limit ya, limit min X ini X-nya menuju 0. Terus kemudian dia lebih kecil sama dengan limit X menuju 0 juga. Menuju 0. Dari nilai dari X sin X per X ya, per X. Kemudian dia harus lebih kecil sama dengan ya, misalnya dengan limit X menuju tak hingga dari X sama dengan X menuju tak hingga menuju 0 dari X ya. Ya, seperti ini. Terus kemudian karena apa namanya limit ya, limit X menuju 0 dari min X itu sama dengan 0 ya. Dan di sisi lain juga yang di sana juga limit apa namanya X menuju 0 dari dari menuju 0 dari X itu juga sama dengan 0. Maka gimana kesimpulan kita? Kesimpulan kita apa? Jadi maka apa? Limit dari X menuju 0 dari apa? Dari X ya, sin super X itu sama dengan berapa? 0. 0 ya. Jadi sebetulnya ya ini kurang tepat ya, tidak tepat untuk dipakai di sini. Yang ini ya, ini nggak tepat dipakai di sini. Terus terang saya juga pernah terjebak seperti itu Mas Galih. Jadi saya langsung bagi super X-nya dan saya tidak melihat bahwa artinya komponen-komponen yang ada di sini ya, komponen di sini dan komponen di sini itu tuh sesuatu yang sama Mas Galih ya. Jadi kalau X-nya menuju 0 mestinya nilai X-nya itu cuma menuju 0. Tapi di sisi lain tadi ya, kalau X-nya menuju 0 ya, menuju 0, Anda bisa melihat bahwa nilai dari super X-nya itu tidak menuju 0 ya, tidak menuju 0. Nah, itu yang membuat kenapa kita menggunakan teorema AP tadi. Ini kadang-kadang menjebak kita juga ya. Ini tidak menuju 0. Ya, artinya saya bilang seperti ini ya, saya silang gitu ya, dan menuju 0. Makanya di sini pastinya teorema ini yang fungsi-fungsi menggunakan pengetahuan terkait dengan beberapa fungsi-fungsi limit fungsi trigonometri ini tidak bagus atau tidak tepat untuk dilaksanakan di sini. Ya, jadi oleh karena itu kita simpulkan bahwa dia pakai teorema AP seperti ini, ya, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Galih ada yang disampaikan?
Atau tidak setuju gitu? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Loh kok terima kasih? Ya, Gimana? jelas. Cukup jelas nggak? Oke, siap. Bentar ya. Silakan kalau ada yang sampaikan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, maka. Itu Pak, yang limit X mendekati 0 min X sama dengan 0, dapatnya dari mana ya Pak 0? Yang mana? Yang itu yang Pak, yang karena yang di kanan bawah. Ya kan itu seperti biasa aja kalau kita lihat apa namanya? Yang kamu tanyakan tuh yang ini ya, terkait kenapa limitnya X menuju 0 dari min X 0 gini. Iya Pak. Ya. Ya kamu lihat aja di sini. Jadi kalau kita punya min X, kalau X menuju 0, dia menuju berapa nilai min X-nya? Menuju berapa, Mas? Min 0 Pak. Nah, min 0 itu berapa? 0. Hah? Min 0, 0. 0 kan? Iya Pak. Ya udah, terus kemudian limit X mendekati 0, ini 0 nih. Kayaknya salah tadi, kurang sempurna ya. Ini juga sama, ini menuju 0 juga gitu. Dari X berapa gitu. Berapa Mas Brahman? Menuju 0 juga kan Mas? Iya kan? Ya karena sisi kirinya menuju 0, yang kanannya juga menuju 0, maka otomatis yang di tengah-tengahnya pasti menuju 0 juga kan gitu. Jadi kalau diapit kiri dan kanan gitu ya, kira-kira seperti apa? Kalau kanannya menuju 0, kirinya menuju 0, otomatis yang di tengah-tengahnya pasti menuju 0 juga. Itu konsep yang ditawarkan oleh prinsip apit itu. Itu Mas Brahma, paham nggak atau enggak? Paham Pak, makasih Pak. Oke, jadi min 0 itu 0 Mas ya. Min 0. Kalau min 1 gitu. Kalau min 0 berapa ya? Ya 0 gitu. Itu artinya min 1 kali 0. Ya, seperti itu, jadi 0 gitu, seperti itu. Oke. Ini terkait ini. Jadi hati-hati terkait dengan jebakan-jebakan seperti ini. Kalau misalkan nanti muncul soal seperti ini, jawabnya juga jangan langsung hantam kromo aja. Langsung Anda sampaikan nilainya 0. Jangan seperti itu, tapi kita coba cek dulu apakah memang sama-sama ya nilai yang X dengan yang di dalam sin, yang X di bawah juga sama-sama menuju 0 enggak? Kalau tidak sama dengan menuju 0, berarti otomatis itu tidak bisa kita pakai untuk kita jalankan ya limit fungsi trigonometri, tetapi kita belajar tadi terkait dengan fungsi atau teorema apit tadi yang bisa digunakan ya seperti itu. Oke, itu terkait dengan limit fungsi trigonometri. Ada contoh-contoh yang bisa Anda kerjakan. Oh ini ya, ini X menuju 0 ekuivalen dengan 4X menuju 0, sehingga dari situ bisa diselesaikan tadi ya, tambahannya. Ini soal latihannya, untuk trigonometri, semuanya silahkan digunakan. Kira-kira gimana nih? Mau nyoba soal yang mana nih kira-kira? Ini sepersecond itu berapa sepersecond? Sepersecond itu seperkos atau sepersin? Kos. Perkos ya. Nah, kira-kira bisa nggak diselesaikan itu seperti apa ya selesainya ya? Saya kira bisa itu diselesaikan. Ada kotangan ya, ada kot itu berarti kotangan. Kotangan itu berarti kos persin ya. Ya, itu bisa dikerjakan juga silahkan. Ya ini kira-kira kalau saya kerjakan terlalu mudah kayaknya ini. Waduh, gayanya deh. Anda silahkan untuk diselesaikan. Ada yang ini nggak langsung mau mengerjakan nggak boleh, silahkan. Kalau ada yang mengerjakan. Kaisar mau nyoba, Kaisar? Nomor berapapun silahkan. Atau mau nyoba yang nomor 2 ya, kita coba kerjakan ya. Tapi saya nggak pakai itu ya, Pak. Nggak pakai apa namanya,
Agak susah kalau misalnya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba ya. Saya coba kerjakan nomor 2 ya. Semoga saja bisa selesai ya. Ini kira-kira gimana? Limit. Pelan-pelan ya, maaf ya, pelan-pelan. T menuju 0. Nah, kita coba uraikan ya. Kotangen berarti sama dengan apa tadi? Cos ya. Cos PT gitu. PT kemudian dibagi dengan sin T, sin PT ya, PT. Terus kemudian yang sini jadi sin T. Terus yang bawah jadi apa tadi? Ini setengahnya saya kasih di sini ya, setengah. 1/2. Saya pindahin ke sini. Jadi ini per berapa kira-kira? Second itu berapa? Tadi apa? Cos. Per cos ya? Oke, kita tulis per cos. Cos T. Oke. Sehingga akan sama dengan limit T menuju 0. Oke, dari setengah ya, dari setengah. Yang ini saya biarkan sendiri, jadi cos PT, mungkin dikalikan dengan cos T ya, cos T masuk di sini juga, cos T. Kemudian yang ini saya buat supaya sama, dikalikan dengan sin PT, sin PT. Ya, berarti dibagi dengan PT juga. Berarti ini perlu ada apa namanya PT juga di sini ya, PT. Oke, PT di sini. PT supaya dia satu ya. Terus kemudian ini kan ada pembaginya kan, pembaginya lagi dengan sin T ini ya. Sin T masuk di sini. Sin T. Oke, di sini kita dapatkan gini. Sehingga akan kita dapatkan pi-nya dibawa ke sana ya, pi-nya dibawa ke sini. Jadi apa? Limit T menuju 0 dari 1/2 dari 2pi ya, 2pi dari mana? Diperoleh dari sini. Dari belakang ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan apa namanya sin T. Sin T itu kan supaya 0 kan per T. Jadi ini kan istilahnya ini nggak diperlukan. Ini dibawa ke depan, sini. Sedangkan ini muncul dari mana? Dari tadi itu PT yang di sini, ya kan? Kalau PT berarti sin-nya harus PT juga ya, seperti itu. Sehingga dari sini akan kita dapatkan kalau T-nya menuju 0 kan ini jadi 1, betul nggak? Ini jadi 1 nggak? Atau kita kerjakan saja ya, kita kerjakan. Sebentar. Saya coba hilangkan atau fix. Oke. Ah, ini ya maksud saya. Ini berarti saya tulis lagi ya. Oke, saya coba hapus yang ini. Hapus yang ini. Bisa hapus. Saya letakkan di depan ya, saya letakkan di depan. Jadi 1/2 dari 2pi gitu. 2pi. Kemudian dia dikalikan dengan cos ya, cos pt ya, pt. Kemudian dikalikan dengan limit juga, limit enggak panjang namanya, limit T mendekati 0 dari cos T, kemudian dikalikan dengan limit apa namanya T, ini titiknya belum ada, limit T menuju 0,
dari Pt gitu ya, Pt dibagi dengan sin T. Jadi harus sama ya, nilai sin di dalamnya dan juga membagi di atas maupun di bawahnya harus sama. T kemudian dikalikan dengan satu lagi ya, limit dari T menuju 0 dari sin T per T. Sin T per T. Loh, Pt-nya kemana Pak? Pt-nya sudah saya tarik ke depan, Pi-nya ya. Pi-nya sudah saya tarik ke depan. Nah, dengan konsep pengetahuan yang kita dapatkan di samping, yang tadi di slide sebelumnya, maka akan sama dengan 2pi. Nah, nilai dari limit T mendekati 0 dari cos T itu sama dengan 1. Kemudian limit cos T dibagi, limit cos T, T-nya menuju 0 juga 1. Kemudian limit T mendekati 0 dari Pt dibagi sin Pt juga akan sama dengan 1. Kemudian limit T mendekati 0 dari sin T per T sama dengan 1 juga. Jadi hasilnya akan sama dengan 1/2 dari 2pi. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ini hasilnya. Ya. Jadi memang apa ya, perlu ketelitian, ulet gitu ya. Jadi kalau karena kita punyanya cuma konsep 3 tadi ya, sin X per X, cos X, kemudian sama tangen X per X, ya, jadi kita punya cuma itu aja 3 itu. Makanya harus kita uraikan. Yang tidak bentuknya sin, cos, sin cos, tangen itu harus kita uraikan. Ya. Makanya tadi boleh nggak misalkan kalau kotangannya jadi sepertangan Pak? Boleh juga, silahkan. Tapi saya biasanya lebih enjoy kalau misalkan coba saya uraikan menjadi bentuk sin dan cos. Ya. Itu akan lebih mudah ya seperti ini. Ini second juga sama. Yang soal nomor 4 ini harus kita rubah menjadi bentuk dari sepercos juga ya. Nah, ini tangan juga boleh nih ya. Tangan langsung dikerjakan jadi tangan X per X. Kemudian sin 2X, ini berarti di atasnya harus 2X. Supaya ini berarti dikalikan dengan setengah. Jadi nilai ini adalah setengah. Nilai limit dari poin 5 ini adalah setengah. Dan seterusnya Anda bisa selesaikan juga dengan gampang seperti itu. Kalau yang ini nomor 3 gimana caranya? Kita kalikan dengan sekawannya ya. Jadi 1 tambah sin X dikalikan dengan 1 min sin X, sin T dibagi 1 min sin T. Sehingga di bawahnya akan menjadi 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat T. Nah, 1 dikurangi sin kuadrat T itu adalah cos kuadrat T. Nah, nanti bisa diselesaikan di situ ya. Caranya ya seperti itu. Dan yang lainnya silakan untuk dicoba. Oke, ini materi kita minggu ini. Besok minggu depan kita akan belajar terkait dengan ini saya save dulu ya. Terkait dengan limit Taingga dan di Taingga. Ya itu sebetulnya materi kita. Jadi materi kita itu kemarin sudah kita padatkan di pertemuan pertama. Jadi untuk pertemuan berikutnya ini, minggu depan kita belajar ini limit Taingga dan limit di Taingga. Ya, limit Taingga dan limit Taingga. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan. Bentar, Pak. Saya boleh itu, Pak. Minta penjelasan ulang yang nomor 2 tadi saya udah lumayan ngeblank saya. Saya kan cos kan semuanya diganti sin cos dulu ya berarti ya. Yang mana? Yang nomor 2. Ya. Kan dari cos Pt jadinya cos Pt per sin Pt dikali kan separuh udah pindah dikali sin T dikali cos T kan seperti cosnya. Ya dibalik sana ya. Ya jadi naik ke atas kan. Betul. Ini jadi sini. Jadi ini. Iya. Tadi saya ketik ulang Pak itu. Jadi ini Yos, nanti di sini. Kenapa sih? Oh, belum saya aktifkan ya ini draw-nya. Oke. Jadi nilai sepercos ini jadi seperti ini di sini Mas Daud di sini. Udah bisa ya Pak? Ya, boleh. Silakan. Nah, berarti nyampe sini gimana? Saya udah bingung kalau nyampe sini mau diapain lagi. Ya kan kita punyanya itu kan sin T per T gitu kan? Itu Iya. kotangan ini bukan kotangan ini cos. Cos salahnya udah belum saya ganti salah. Cos. Nah, coba nanti coba sama dengan. Ya,
Apa Atau tuh? ini di copy aja, di copy dulu. Copy. Yang ini diganti, yang baris kedua. Yang langkah berikutnya apa abis ini? Saya bingung. Kenapa? Langkahnya abis sudah nyampe gini gimana? Saya bingung mau diapain. Ya sekarang copy dulu sama dengan gitu, copy semua. Oh, ininya. Ya. Di copy. Ya limitnya juga di copy. Oh. Ya. Nah, terus kemudian yang cost P T dengan cost T itu kumpulin di depan. Cost P T sama cost T. Nah, dikumpulin di depan. Oke, bikin ya. Oleh gitu ya. Cost T kemudian dikalikan dengan cost P T, coba cost P T. Dikalikan dengan cost P T. Dikalinya di mana Dikali aja kali biasa. semuanya? Enggak, yang cost P T aja, cost P T saya keluarkan cost P T. Oh, keluarin. Hmm. Berarti ini ganti ke sini. Gini berarti. Ya. Ini hilang apa gimana? Di sini. Gini ya. Ini cost-nya juga. Cost-nya juga ke depan ya, betul. Nah, gini. Nah, seperti ini. Yang kita inginkan kan sin T per T, ya enggak? Iya. Ya, berarti sekarang ambil berarti sin T per T, tulis saja di sini. Di mana? Ya, maksudnya ini di sin PT-nya ini dibawa ke diseperkan gitu, di sampingnya. Jadinya ya. Dipecah. Sin T gitu dikalikan dengan seper PT gitu. Oh, ya. Gitu. Sin T dikali apa? Seperti T. Gini jadinya. Gini, Pak. Ya. Enggak, bukan gitu. Ini kok jadi seperti itu? Enggak, itu kan enggak bentuknya beda toh. Artinya gini Mas, coba dipisahkan itu. Jadi sin T dikalikan dengan seper sin PT coba. Sin T dikalikan dengan seper seper dari PT. sin PT. Oh, dipisahin. Oke. Ya, dipisahin. Nah, gini jadinya. Oke. Gini kan kalau T cos itu kan dia kalau T-nya menuju 0 kan cos 0 1 kan? 1 ya, ini 1. Cos PT 1 juga kan? Iya. Nah, ini supaya 1 gimana? Berarti harus dibikin sin T per T. Berarti sin T ini dibagi T, coba. Sin T yang ini. Sin T dibagi T. Oke. Ini jadi berikutnya berarti harus dikalikan T. Nah, ini sin T berarti dikalikan T. Berarti dikalikan T kan berarti ya, supaya 1 kan ya? Iya. Nah, kalikan T di sini. T aja dikalikan. Dikalikan T, oke. Nah, yang ini gimana? Dikalikan dengan PT kan? Iya. Nah, dikalikan dengan 1 digantikan dengan PT coba. Jadi 1 digantikan dengan PT. Oh. PT, coba tulis saya, P dan T. Gini. Nah, kalikan berarti seper PT kan berarti dikalikannya. Oke, sekali. Seper dari PT. Gini. Oke. Nah, ini kan T-nya ada nih dengan ini. Ini T ini seperti, betul nggak? T sama seperti ini ya. Coret berarti kan? Coret nanti. Oke. Nanti. Jadi apa? Jadinya ini. Pi aja, yang sini hilang kan? Hilang. Oke. Nah, kalau kamu merujuk kepada definisi tadi, nilai cost T berapa tadi? 1. Kalau T-nya menuju 0? 1. Yang ini cost PT? 1. Sin PT? Sin T per T? 1. PT per sin PT? 1 juga. Jadi tinggal ini aja, jadi seper 2 pi aja. Oh, udah betul. Ada kalau dimasukkan nilainya udah enggak. Jadi artinya yang di atas itu sudah mulai nggak ada limitnya, Mas Daud. Yang ini. Yang dia karena udah dimasukkan kan nilainya tadi. Oke. Ya, siap. Oke, makasih, Pak. Ini saya stopnya gimana? Bisa. Oke. Pak. Itu caranya. Jadi pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Jadi pelan-pelan kita pakai konsep yang 3 ini aja, yang 3 yang tadi sempat saya sampaikan kepada Anda. Jadi kita itu hanya punya yang ini, yang ini aja kita punyanya itu ini aja, ya.
limit X mendekati 0 dari sin T per X atau sin X per X, atau dibalik X per sin X, limit X mendekati 0 dari cos X, kemudian limit X mendekati 0 dari tangen X per X atau X per tangen X. Gitu. Yang kita punya cuma ini aja. Ya, cuma ingat bahwa nilai X ini, ya, yang patut tadi jadi ini ya, jadi yang perlu kita coba perhatikan, itu terkait dengan ini. Ya, nilai ini, X ini, nilai ini, ya, nilai ini itu harus sama-sama menuju 0. Sama-sama menuju 0, karena X yang saling lingkaran pertama ini menuju 0. Ya, ini juga sama. Kalau kita ingin membuat ini, berarti ini menuju 0, ini menuju 0 juga, ini menuju 0 juga. Ya, kasus juga sama gini. Kalau 4X, ini kan pertama-tama X ya, X menuju 0, karena tadi ekivalen dengan kalau X yang menuju 0, 4X-nya juga menuju 0, maka nilai ini, ya, nilai ini, ya, dan nilai ini itu harus sama-sama menuju 0 dan nilainya harus sama, poinnya harus sama, ya. Ya boleh aja misalkan kalau kita paham, ya X menuju 0 saja cukup, nggak apa-apa, ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita supaya lebih paham lagi, ya kalau kita memahami bahwa X menuju 0, ya, kalau X menuju 0 maka itu akan ekivalen 4X-nya menuju 0 juga, gitu, seperti itu. Ya. Jadi itu yang jadi kita cuma punya 3 ini aja yang kita punya. Selain itu kita tidak punya yang lainnya. Sehingga konsepnya memang harus dijabarkan dalam bentuk sin cos atau bentuknya sin cos tangen. Itu diperbolehkan, ya silahkan. Tapi intinya pokoknya di situ intinya kita punya cuma kalau di limit trigonometri kita cuma punya 3 pengetahuan ini aja, bahwa X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1, limit X mendekati 0 dari tangen X dibagi X sama dengan 1, kemudian limit X mendekati 0 dari cos X sama dengan 1. Dan itu berbalikan ya, artinya sin X per X berarti X per sin X. Tangen X per X itu berarti X per tangen X, itu sama. Ya. Itu sama konsepnya, seperti itu. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Saya usahakan paling lambat nanti malam ya, nanti malam coba saya bikinkan soal, atau saya carikan soal dari kayak parcel, nanti saya kirimkan kepada Anda. Semoga Anda semakin banyak latihan. Harapan kami nanti kalau misalnya Anda menjumpai soal-soal nanti mungkin di CLO 2, Anda terlatih sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, seperti itu.